Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam tosan aji, sabda budaya, pokoke ngene. Salam jumpa kembali bersama Sabda Budaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan like, dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Sabda Budaya, dan jangan lupa juga komen yang positif, untuk membantu channel Sabda Budaya agar tetap berkembang. Kali ini kita akan membahas pusaka dapur keris cengkrong damar murup dengan pamor ngulit semongko, koleksi Sabda Budaya. Dalam bahasa Jawa, cengkrong berarti bentuk tangan atau kaki yang bengkok. Sangat mungkin pula penamaan dapur cengkrong juga merujuk pada bentuk keris ini yang memang anti-mainstream. Gonjonya terbalik sehingga gandik berada di belakang dan bentuk bilahnya yang membengkok seperti pedang suduk. Dalam keunikan bentuk dapur cengkrong yang gandiknya terbalik, ternyata menyimpan filosofi mendalam, untuk mendapatkan sudut pandang baru yang lebih utuh. Maka sesekali pandanglah realitas kehidupan dunia ini dengan cara terbalik. Agar kita sebagai manusia, mengerti tentang keseimbangan hidup dan tidak berhenti dalam sebuah pemahaman yang bengkok, thinking outside the box. Jika selama ini kita cenderung melihat dunia hanya dari kacamata kita, sekarang saatnya kita meminjam kacamata orang lain untuk membantu melihat dengan benar. Melihat segala sesuatu dari sudut yang berbeda, menajamkan apa yang selama ini masih samar, atau mengaburkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu mendapat fokus berlebih. Dimulai dari hal paling sederhana, jika selama ini kita mudah menilai orang lain salah, berpikirlah bahwa orang lain juga ada sisi benarnya. Jika selama ini lebih banyak berbicara, maka mulailah untuk belajar mendengar. Jika selama ini selalu ingin cepat-cepat mendapatkan hak, maka mulailah bersabar dengan menjalankan kewajiban, dan saat melihat kehidupan kita tampaknya buruk, maka mari segera kita mencari sisi sebaliknya, yaitu sisi positif untuk dapat mengucap syukur. Terkadang apa yang kita lihat pun belum tentu mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Mungkin pula sebuah rumah, bangunan yang terlihat megah, belum tentu memiliki pondasi yang kuat. Bahkan mahakarya yang diagung-agungkan sekalipun, belum tentu menyimpan kisah menyenangkan di dalamnya. Karena itu, mempercayai, mengagumi, dan mencintai itu jangan sampai berlebihan. Kecuali kecintaan pada Tuhan, karena Dia adalah pencipta kehidupan di dunia ini. Tuah dan khasiat keris pusaka cengkrong damar murup koleksi Sabda Budaya, salah satunya untuk meningkatkan intuisi dalam melihat kehidupan terutama dalam berbisnis, meningkatkan pola pikir ke arah positif, kerejekian, pengasihan, daya pikat tinggi, memperluas pergaulan, disukai semua orang dan memudahkan pemiliknya dalam mencari rejeki. Intinya, jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang, maka pintu rejeki juga semakin terbuka lebar karena peluang bisa datang dari mana saja. Keris bertuah pengasihan, tidak sedikit orang meyakini bahwa tuah sebuah keris dapat dilihat dari pamornya. Para pemburu pusaka sepuh tosan aji terutama keris, memiliki kebanggaan tersendiri, manakala memiliki sebilah pusaka yang berpamor langka dan sesuai dengan hajat yang mereka inginkan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa keberadaan keris hingga saat ini di tengah-tengah masyarakat Nusantara adalah berkat muatan spiritualis yang sangat kuat di dalamnya. Meskipun hal spiritual yang banyak mendasari keinginan orang memiliki pusaka terkesan sangat dirahasiakan, bahkan banyak yang mengatakan kenyataan mempercayai keris bertuah pengasihan misalnya, merupakan suatu perilaku musyrik. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang menginginkannya, bahkan banyak yang mengaku berhasil merasakan tuah sebuah pusaka untuk menunjang kehidupan mereka. Baik itu karir, bisnis, rumah tangga dan hal lainnya. Damar murup atau urubing dilah, pusaka cengkrong koleksi Sabda Budaya ini disebut juga dengan cengkrong damar murup atau urubing dilah.
yang memiliki makna, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terang. Pusaka Cengkrong Damar Murub juga memiliki filosofi yang indah dan akan selalu mengingatkan kita untuk selalu menjadi terang bagi orang lain. Terang yang bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, itu terungkap melalui hubungan pribadi dengan sesama, dimanapun kita ditempatkan. Kita ditetapkan untuk menjadi pribadi yang membawa terang. Salah satu tindakan praktis sebagai wujud menjadi terang adalah hidup menjadi teladan dalam perbuatan baik, dalam sikap hidup yang terhormat, dan dalam perkataan yang membangun. Sebagaimana sifat terang yakni menerangi dalam kegelapan, menjadi terang berarti kita juga menjadi orang-orang yang memberi pengaruh baik bagi lingkungan, memperbaiki kesalahan, menyuarakan kebenaran dan membuat perubahan. Menjadi sangat pas ketika dipadukan dengan dapur cengkrong pamor ngulit semongko. Pamor ngulit semongko atau sering disingkat, ngulsem, termasuk jenis pamor yang mudah dibuat karena tidak memerlukan banyak lipatan. Itulah sebabnya walaupun bentuk motifnya mirip pamor woswutah, tapi pamor ngulit semongko tampak lebih kasar karena garis-garisnya lebih tebal. Ngulsem adalah salah satu motif pamor pada bilah keris atau tombak yang bentuknya mirip dengan motif pada kulit buah semangka, sehingga dinamakan ngulit semongko, yang artinya seperti kulit semangka. Meskipun pamor ini paling banyak dijumpai pada bilah keris atau tombak, dan tergolong pamor tiban, yaitu pamor yang bentuk motifnya tidak direncanakan terlebih dahulu oleh empu pembuatnya. Tuah pamor ngulit semongko dipercaya dapat memperluas pergaulan, disukai semua orang dan memudahkan pemiliknya dalam mencari rejeki. Intinya, jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang, maka pintu rejeki juga semakin terbuka lebar karena peluang bisa datang dari mana saja. Ada juga yang berpendapat bahwa motif garis-garis pada pamor ngulit semongko, ibarat bermacam-macam jalan, cara yang akan menuju ke satu arah tujuan. Hal itu merupakan pesan agar dalam kehidupan ini kita tidak boleh patah semangat untuk menggapai cita-cita dan harapan. Yakinlah bahwa masih banyak jalan, cara untuk mewujudkan cita-cita selama kita terus melangkah maju dan terus berjuang pantang menyerah. Jika kita terus melangkah maju, maka akan semakin jelas arah tujuan kita. Daripada kita berhenti di satu titik atau kembali ke arah semula karena merasa putus asa. Pamor ngulit semongko tergolong pamor melumah. Pamor ini tidak pemilih dan cocok dimiliki oleh siapa saja. Terkadang pada sela-sela motif pamor ngulit semongko, juga terdapat pamor titipan seperti pamor rojo gundolo, atau pamor sirat bahkan pamor woswutah yang menjadikannya bernilai tinggi. Itulah sebabnya walaupun pamor ngulit semongko termasuk jenis pamor umum, dengan bentuk yang sederhana, tapi jika terdapat pamor titipan yang istimewa, kadang-kadang keris atau tombak dengan pamor ngulit semongko juga bisa bernilai tinggi. Dan merupakan pamor keris terbaik yang banyak dimiliki para kolektor keris. Demikian sedikit ulasan tentang pusaka Cengkrong Damar Murub dengan pamor ngulit semongko koleksi Sabda Budaya. Ulasan ini hanya sekedar untuk menambah wawasan Hasanah Tosan Aji, bukan untuk diperdebatkan, agar sebagai generasi penerus bangsa, senantiasa mencintai budaya sendiri dan melestarikan peninggalan para leluhur. Kesuksesan, rejeki, karir, tidak bisa diraih tanpa usaha, doa serta ikhtiar, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa, kopinya diseruput. Salam budaya, salam Tosan Aji, Sabda Budaya, pokoke ngene.